Manchester United dan Arsenal lagi gacor-gacornya. Graham Potter out. Chelsea menginginkan duo Zinedine Zidane dan Luis Enrique. Hasil undian perempat final FA Cup. Pemain ini lumuri tubuhnya dengan baby oil. Hasil pertandingan Liga Inggris. Arsenal berpesta gol saat melakoni pertandingan cadangan dalam lanjutan Liga Inggris. Arsenal berhasil menang dengan skor telak 4-0 atas Everton di Emirates Stadium. Laga tunda pekan ke-7 Kamis malam tadi. Arsenal sudah unggul 2 gol di akhir babak pertama. Bukayo Saka membuka keunggulan pada menit ke-40. Baru kemudian diikuti oleh Gabriel Martinelli pada menit ke-45. 2 gol tambahan Arsenal lahir di babak kedua. Gol ketiga Arsenal dicatatkan oleh Martin Odegaard pada menit ke-70 dan diakhiri dengan gol kedua yang dicetak Martinelli di laga ini. Kemenangan ini memastikan Arsenal sudah mengumpulkan 60 poin dan unggul 5 angka dari Manchester City di peringkat kedua. Everton tidak bergerak di peringkat ke-18 dengan torehan 21 poin. Di pertandingan lain ada Liverpool versus Wolverhampton. Misi balas dendam berhasil diselesaikan dengan baik oleh Liverpool saat berhadapan kembali melawan Wolverhampton. Liverpool menang 2-0 di Anfield pada laga tunda pekan ke-7 Liga Inggris. Kamis malam tadi. Babak pertama berlangsung sengit, kedua tim bermain terbuka namun tidak ada gol yang tercipta. Baru di babak kedua gol demi gol tercipta. Virgil van Dijk membawa Liverpool unggul di menit ke-73. Tidak lama berselang giliran Mohamed Salah pada menit ke-77 yang mencetak gol. Sebelum laga ini Liverpool sempat dibekuk 0-3 oleh Wolverhampton di kandang lawan pada awal Februari. Kemenangan ini tidak hanya menuntaskan revenge tapi sekaligus membawa Liverpool naik ke posisi 6 dengan koleksi 39 poin. Kita beralih ke FA Cup, di mana Southampton bertemu dengan Grimsby Town FC. Bermain di kandang sendiri, Southampton dihajar oleh Grimsby dengan skor 2-1-2. Gol kemenangan Grimsby dibawa oleh Holohan pada menit ke-45 dan kemudian Holohan menciptakan gol penalti pada menit ke-50. Southampton pun membalas dengan gol yang diciptakan oleh Kaleta Kar pada menit ke-65. Dan alhasil Southampton harus menelan kekalahan dan harus gugur di babak 16 besar. Kita beralih ke pertandingan berikutnya di mana Sheffield United bertemu dengan Tottenham. Dan Tottenham harus menelan kekalahan 1-0 atas Sheffield United. Gol Sheffield United dicetakkan oleh Ndiaye pada menit ke-79. Tottenham Hotspur harus gugur pada 16 besar Piala FA Cup. Di pertandingan FA Cup lainnya dipertemukan antara Manchester United dan West Ham United, di mana kemenangan ini diperoleh oleh Manchester United dengan skor 3-1. Manchester United mewujudkan comeback impresif untuk membekuk West Ham dalam laga putaran kelima Piala FA Kamis dini hari tadi. Bermain di Old Trafford, Erik ten Hag memilih merotasi skuad MU untuk mengistirahatkan sejumlah pemain. Keputusan ini tampaknya sedikit menurunkan level permainan MU. West Ham United diuntungkan. Laga sempat terkunci tanpa gol di 45 menit pertama. Said Brahma lantas membawa West Ham United unggul di menit ke-54. Tapi MU bisa membalikkan kedudukan lewat gol bunuh diri dari Nayed Aguerd pada menit ke-77 dan disusul gol oleh Garnacho pada menit ke-90. Dan gol penutup dari Manchester United dilayangkan oleh Fred pada menit ke-90 tambahan waktu. Hasil drawing perempat final Piala FA Cup sudah diumumkan. Setelah merampungkan putaran kelima Piala FA Cup, Manchester United dan Manchester City menjadi unggulan tersisa di babak ini. Tidak ada derby Manchester di babak perempat final Piala FA Cup musim ini. Namun kedua tim masih mungkin bertemu di babak selanjutnya. Berikut hasil drawing perempat final FA Cup 2023. Manchester City versus Burnley, Manchester United versus Fulham, Brighton versus Grimsby Town, dan Sheffield United versus Blackburn Rovers. Dapat dipastikan akan ada juara baru FA Cup musim ini.
sebab Liverpool sang juara bertahan sudah tersingkir. Satu poin yang menarik adalah Manchester United kembali mendapat keuntungan bermain di kandang, sama dengan di putaran keempat dan kelima. Pertandingan perempat final FA Cup akan diselenggarakan pada tanggal 18 Maret. Pemain Wolves Adam Traore lebih mirip binaragawan yang akan mengikuti kontes ketimbang pemain bola. Namun ada alasan menarik di balik pengaplikasian minyak di tubuhnya. Berbadan besar, berotot dan atletis merupakan gambaran dari seorang Adam Traore. Namun dia hanya seorang pesepak bola dan bukan binaragawan. Di lapangan, pemain asal Spanyol itu dikenal lincah dalam pergerakannya, sebagaimana ia menjadi tambah licin seiring kebiasaannya menggunakan baby oil. Bukan tanpa alasan jebolan Akademi Barcelona ini mengaplikasikan itu di tubuhnya. Kebiasaan Traore menggunakan baby oil dimulai sejak ia berkiprah di Inggris, terlebih ketika merumput bersama Wolverhampton Wanderers. Karena gaya bermain di Inggris lebih mengandalkan fisik, tak mengherankan jika Traore yang berposisi sebagai winger kerap kali mendapat kawalan dan jegalan dari lawan. Untuk mencegah lawan menarik tangannya, tim medis Wolves kemudian memiliki ide unik untuk melumuri lengan Traore dengan minyak baby tersebut. Traore pun semakin licin baik secara kiasan maupun harfiah. Saya rasa itu minyak bayi adalah ide yang fantastis dari tim medis kami, karena itu semua berawal dari cedera bahu yang dialaminya. Lengannya kerap ditarik lawan dan ia menciptakan kontraksi kuat di bahunya dan dia cedera karenanya. Sangat sulit menghentikan Adam dan minyak itu membuatnya semakin licin. Jadi kami bisa semakin memaksimalkan kecepatan dan talentanya. Awalnya minyak itu digunakan untuk menghindari cedera, tapi sejak saat itu dia terus menggunakannya dan hasilnya baik. Meski berbadan kekar dan besar, Traore menyebut ia didapatnya secara alami tanpa harus bersusah payah. Kepada La Sekta ia menambahkan, latihan saya tidak melakukan angkat beban, itu sulit untuk dipercaya. Namun saya tidak melakukannya. Ini badan besar adalah genetika. Saya memang berlatih, namun saya mendapatkan massa otot dengan sangat cepat. Graham Potter dalam tekanan hebat. Chelsea disebut-sebut menyiapkan dua nama Zinedine Zidane dan Luis Enrique sebagai suksesor. Luis Enrique dan Zinedine Zidane dilaporkan berada dalam situasi perebutan kursi panas di Chelsea untuk menggantikan Graham Potter sebagai manajer. Keduanya mencuat sebagai nama-nama terakhir yang dikaitkan dengan kubu Stamford Bridge. Demikian menurut outlet Spanyol, Potter sebetulnya baru mendarat di London pada September lalu, tetapi kini sedang dalam tekanan hebat menyusul rentetan hasil buruk yang dituai Chelsea. Klub telah menghabiskan 600 juta sejak awal musim, tapi hanya memenangkan 1 dari 11 pertandingan terakhir di seluruh kompetisi. Saat ini Chelsea terjerat di urutan ke-10 klasemen sementara, 14 poin tertinggal dari spot Liga Champions. Selain itu mereka juga tersingkir dari 2 piala domestik dan di Liga Champions terancam tersingkir setelah kalah 1-0 dari Borussia Dortmund di leg pertama babak 16 besar. Enrique baru-baru ini menjadi manajer timnas Spanyol, tapi dipecat setelah negaranya itu tersingkir di babak 16 besar Piala Dunia 2002 di Qatar lalu. Dia pernah menukangi Barcelona 2014-2017. Dalam periode itu dia mengantarkan klub Katalan angkat 2 trofi La Liga dan 1 Liga Champions dan 3 Copa del Rey. Adapun Zidane berstatus menganggur sejak meninggalkan Real Madrid pada 2021, di mana dia sukses mempersembahkan 3 titel Liga Champions dan 2 La Liga untuk Los Blancos.